Hari ini tema yang diberikan kepada saya sangat singkat pada waktu saya tanya, hikmat. Dan saya tidak berusaha tanya mau seperti apa. Sehingga hikmat dari saya bisa mengartikan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Saya kasih judul hari ini, kebaktian yang ketiga, wisdom to know the difference, hikmat untuk mengerti perbedaan. Dan hari ini saya akan membahas dari Daniel. Tadi pagi kita bicara soal Paulus dan Silas. Baktian yang kedua, saya sharing mengenai Daniel. Yang ketiga, Daud dan Saul. Lupa, baktian yang ketiga adalah Daud dan Saul. Yang kedua, Daniel. Mari kita akan lihat satu kalimat yang menarik, yang saya suka. Kalimat ini, saya mendapatkan plakat ini waktu saya memimpin retret di Danamon bertahun-tahun yang lalu pada waktu sebelum tahun 2003, dan saya suka diberikan oleh CFO Danamon pada waktu itu, sekarang menjadi CFO BCA, hadiah dia pulang dari Singapura untuk hadiah retret kalimatnya ini, dan sekarang saya masih pasang di meja kerja saya di lantai 61 Menara Astra, karena setiap pagi waktu saya masuk ke kantor, sekretaris saya tahu saya tidak boleh diganggu. Saya tutup pintu dan saya berdoa. Dan waktu saya berdoa, saya selalu melihat plakat ini. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Saya udah baca ini bertahun-tahun. Dan terakhir saya baca ini minggu lalu. Karena minggu ini saya tidak ke kantor, tapi minggu lalu. Tapi biasa aja. Tapi waktu saya merenangkan tadi pagi setelah saya bangun, kalimat ini muncul. God grant me. Tuhan tidak give, tapi Tuhan hibahkan kepada aku. Waktu saya search, Tuhan hibahkan. Kalau hibah artinya ada transfer of title, transfer of kepemilikan, hibah. Seorang tua yang ngasih hibah kepada anak, selesai transfer of title. Tuhan menghibahkan ini loh, nggak tarik-tarik. Kalau sudah dihibahkan, itu jadi milik kita. Tinggal kita mau pakai atau tidak. 3 hal yang menarik yang saya terus setiap hari setelah saya berdoa, saya lihat ini, saya merenungkan, karena seringkali kita gagal, saya gagal. Sebagai seorang pemimpin saya membutuhkan 3 hal ini, yaitu serenity, ketenangan, calmness, peaceful, kedamaian. Untuk apa? Biasanya kita tenang kalau terima berita bagus. Kita tenang kalau kita terima sukses. Kita tenang kalau gak ada masalah. Tapi justru Tuhan berikan saya calmness, peaceful, ketenangan ini. Waktu apa? To accept the things I cannot change. Biasanya kan kesel. Biasanya kalau kita susah kalimat accept the thing I cannot change. Tapi Tuhan sudah bilang di dalam hidup ini 50% engkau akan menghadapi ini, nak. Engkau akan menghadapi dengan the thing that you cannot change. You just accept. Sebagai external factor ataupun sebagai God-given gift, engkau harus terima bahwa ini the thing that you cannot change. Accept nggak? Kayak gini kebaktian, Anda nggak bisa kreatif. Mau jam berapa? Terima kebaktian jam 11, selesai jam 1. Yakin kan? Saya nggak bisa ngerubah. Kalau saya bisa rubah, saya maunya selesai jam 2. Saya pengen khotbah 1,5 jam. Tadi kebaktian kedua dikasih itu, Pak selesai jam 12. Hari ini nggak ada yang bisikin. Jadi saya bisa jam berapa aja. Karena tadi pagi saya terlambat 7 menit katanya. Tadi jam 12. Malah terlambat 10 menit. Artinya kita tuh harus terima kondisi begini. Engkau menikah, memilih. Tapi setelah menikah, punya anak apapun, you have to accept the thing that you cannot change. Anaknya kayak gini, padung, panjang, segini. Bisa ngerubah nggak? Nanti 10 tahun lagi mungkin bisa dirubah. Dengan open AI, your anak ada begini, DNA bisa jadi gak gini.
Tapi tetap nggak bisa. Banyak hal yang kita nggak bisa change. Yang satu yang selalu Tuhan berikan saya tenang waktu saya accept. Menerima sesuatu yang nggak bisa rubah. Ini perlu iman yang kuat. Yang kedua, bukan hanya berhenti itu. Tapi kalimatnya kenapa serenity dulu ya? Ketenangan ya. Baru yang kedua courage. Keberanian. To change the thing I can. Yang bisa saya rubah. Give me courage Tuhan. Banyak hal yang kita nggak bisa rubah, accept. Tapi kalau yang di dalam kontrol kita, di dalam area kita, di dalam your power, your authority yang Tuhan berikan kepada kita, beri kamu courage nggak? Kadang-kadang kita malah nggak berani yang di dalam kita. Makin tinggi kedudukan, saya masuk dari salesman, dari orang programmer, makin tinggi. Pada waktu makin tinggi kedudukan, you have the power to change. Begitu tahu COVID, April, Maret 2020, April saya keluarin perintah. Saya harus punya courage to change the thing I can. Perintah kepada anak buah saya. Saya memimpin 30 company, 15.000 karyawan, $2 billion aset. 6 business line, infrastruktur, logistik, IT, properti, CRM, dan digital. Langkah yang pertama, courage to change the thing I can. April, kita nggak ada pendapatan, tol kita nggak ada yang ikut tol, semua kita harus bayar bunga, tapi nggak ada pendapatan. Mungkin kita nggak tahu kapan itu COVID. Dari mana bayar bunga, dari mana bayar apapun. Tapi perintah, tidak boleh PHK. Jangan PHK. PHK itu menyakitkan. Jangan PHK, apalagi karyawan tetap. Waktu perintah itu saya berikan, 30 presiden direktur, 30 pimpinan hanya berkata, siap Pak. Kan gak apa-apa Pak, ini kondisi begini pumpung segala macam, kita lakukan restrukturisasi. Orang-orang yang kesempatan yang gak bagus-bagus kita sikat karena kondisi begitu. Motivasi yang salah. Engkau harus benerin. Dan bukan. Courage to change the thing I can. Pas Oktober 2019 kita groundbreaking apartemen Arumaya, apartemen kedua kami di TP Simatupang. Sebagai presidir senang sekali upacara groundbreaking. Wow, ini akan jadi yang kedua setelah Ananda Maya, Menara Astra. Ini bagus. COVID. Penjualan 0. Gak ada yang orang beli. Apa yang kau lakukan? Courage to change the things I can. Bangun terus. Lanjutkan. Jangan korbankan pelanggan for the sake of us. Bisnis bukan untung atau rugi. Tapi bisnis adalah kepercayaan. Trust. Untung rugi setahun 2 tahun. Tapi trust selama-lamanya. Bangun. If you have power. Courage. Dan beberapa minggu yang lalu kami berdua lagi serah terima unit kami di sana. Biasanya kalau serah terima unit yang di Ananda Maya ada puluhan. Ini gak bagus. Show unitnya sampai 100. Ini kurang bagus, ini kurang bagus. Karena saya tidak mau deliver ke customer yang masih ada defect. Dan saya masih keras. Saya dengan CEO saya keras. Wah 200 unit. Ini kurang ini. Dia bilang. Begitu kemarin mau serah terima unit kami berdua. Saya sama istri. Mereka sudah lakukan. Saya sudah retire. Tapi the value saya minta harus lakukan. Don't cheat your customer. Bisnis bukan soal untung rugi. Integritas itu bukan soal untung dan rugi. Integritas itu soal kepercayaan. Waktu saya lihat ke sana, tajam, pinggir-pinggirnya bagus, sampai nggak ada cuman ada perlu di touch up di pintu segala macam. Dan saya bilang, saya tanda tangan, selesaiin
Saya langsung tanda tangan serah terima. Belum pernah saya lakukan. Rumah tanpa cacat. Kuncinya apa? Courage. The thing yang you can. Ini 30% of your life. Engkau akan menghadapi under your authority. Under your control. Tuhan bilang, engkau mau rubah gak? Dan saya bersyukur kalau kita tidak PHK, kondisi 1,5 tahun lebih no income dari toll road kita. Tapi sekarang recover. Dan tahun lalu saya tanya berapa hasilnya. Wow. Karena ini pabrik company sudah diumumkan 27 Februari. Astra mencapai keuntungan yang belum pernah terjadi sejak berdiri. 2 perusahaan yang saya menjadi komisaris independen, ketua komite audit Astra Autopat, the best semenjak dia berdiri. United Tractors untung 20 tahun, 20 triliun lebih, the best sejak berdiri. Dan saya tanya, Astra Infrastruktur gimana? Luar biasa Pak. Semua untung. Dan sebentar lagi, saya karena ini ada sejumlah dibuka, Anda bisa tahu ya. Sebentar lagi saya target, kamu 2 triliun kapan? Kuncinya adalah dan orang-orangnya. Kalau ketemu, satu yang saya ingat dari pemimpin adalah, bukan saya breaking the record, bukan pada waktu saya memimpin merger and acquisition, bukan waktu saya bikin apa, tapi yang diingat, perintah yang Bapak yang tidak pernah saya lupa adalah, jangan PHK, kasihi karyawanmu, karena itu yang akan mendoakan engkau. Tiap kali saya hari Jumat kemarin saya ke sana, wah Pak Paulus. Mereka ingatnya apa? Bukan breaking the record. Arumaya bukan bangga sekali, saya bilang bukan. Waktu dia selesaikan, Pak udah selesai. Dan saya percayakan kamu ya, fitting kamu yang mimpin. Fitting saya gak mau lihat kamu setuju semua. Saya berani kenapa? Dia tahu. Courage. Itu sih. Tapi yang ketiga, 50% kita akan hidup dengan accept the thing you cannot change. Accept it. 30% akan bicara courage yang Tuhan berikan. Engkau lakukan the thing. Dan yang ketiga, 20% Pareto. Wisdom. To know the difference. Yang hari ini kita mau bicara wisdom. Wisdom, kapan kita bisa punya serenity to accept. Wisdom, kita punya courage to change. Dan how to play between acceptance and courage. Ini wisdom. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Next, saya early adopter robot ini. Beberapa minggu lalu saya ketemu dengan PhD yang desain, yang pikir OpenAI. Besok Selasa saya akan lunch. Karena dari pertanyaan saya dengan OpenAI dan ChatGPT, saya diundang lunch sama direktur salah satu perusahaan ini. Waktu saya lihat ke sini, saya iseng-iseng tanya di meja ini, coba gambarkan simbol wisdom itu kayak gimana? Saya tulis simbol wisdom, Indonesian art, contemporary human. Jadi yang sebelah kiri. Oh, jadi saya tahu nih, OpenAI atau artificial, lihat dunia kayak gini, kalau saya suruh gambarkan begini. Yang kedua saya tambahin, bukan human tapi modern style. Keluar yang kedua, ada singa. Yang ketiga, saya ganti, bukan modern style, abstrak, keluar begini. Yang keempat saya minta, symbol of God wisdom itu kayak gimana? Semua manusia ada dari atas. AI aja tahu dari atas plek bahwa God wisdom itu selalu munculnya outside in. Manusia wisdom inside out. Kalau saya ngomong gini, istri saya selalu bilang, ini bagian papa ini. Saya sering ngomong gini. Kenapa? Wisdom manusia inside out. Engkau yang pinter, pengetahuan, itu yang dilakukan terbatas toh. Tapi kalau dari yang dari atas datang, itu wisdom dari Tuhan. Kita lihat. Saya cek lagi. Dulu kan kita sukanya Google, Om Google. Sebentar lagi, next. Bentar lagi Om Google tinggal kenangan. Kenapa kalau ditanya wisdom, wah kita pusing Google sebelah kiri. Dari English Cambridge, dari Wikipedia,
dari dictionary, dari Collins Dictionary. Bapak mau cari wisdom, ini yang ngomong wisdom banyak, pilih yang mana? Sekarang nggak zamannya gitu, pusing. Coba carikan yang the best of the best. Dengan ChatGPT, saya tanya, what is general definition of wisdom? Wow, udah komplit, bagus sekali. Dan very, very good. Lebih hebat dari Cambridge, Wikipedia, apalagi dictionary, clear. Saya bingung kayak gini, next. Kalau itu kan general. Saya bilang, biblical definition of wisdom apa? Google bilang begini, wah, King James Version, definition from King James Version Dictionary, dictionary untuk godly wisdom, segala macam. Saya tanya aja GPT, what is biblical definition of wisdom? Cut, langsung muncul. Next, jadinya ini. Sangat luar biasa waktu saya nerangkan. The biblical definition of wisdom is similar to the general definition, but ini yang differentiate. Wisdom, hikmat manusia dan hikmat Tuhan. But, wah saya nggak ngerti bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Next. Ini bahasa Indonesianya. Bahasa Sundanya juga ada. Tinggal pencet. Kalau mau, bahasa Indonesia. Dan lihat ini. Waktu saya lihat indah ini. Semua. Nomor 1, fokus. Khusus pada takut akan Tuhan. Yang kedua yang menarik buat saya dari ChatGPT adalah wisdom yang dari Alkitabiah, pemberian dari Allah. God given. Nah makanya waktu pas diskusi itu, waduh dengan OpenAI, nanti OpenAI akan masuk ke pengobatan, diceritain apa yang terjadi dengan rumah sakit, terjadi kayak gini, dia udah ceritain the futures of medicine, the future dengan kayak gini akan terjadi seperti apa. Salah satu peserta, semua beberapa direksi kita diundang spesifik, tanya, Pak nanti kalau kayak gini bisa ngalahin manusia dong. Lulusan MIT itu jawab dengan segala macam gini. Terus saya jawab deh, jawabannya itu. Sepinter-pinter apapun ciptaan tidak akan lebih dari penciptanya. Sepinter-pinter apapun OpenAI paling tinggi jadi the image of man. Tapi kita adalah the image of God. Ada hal yang OpenAI nggak bisa. Yang salah satunya atau duanya yang sangat penting adalah wisdom and revelation. Saya tanya, pengaruh kalau Powell naikin 50 BPS, apa pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia? Dia jawabnya luar biasa. 30 detik kali 5 saya tulis jadi luar biasa. Saya tanya, siapa Presiden Indonesia tahun 2024? Jawabannya, kita AI nggak boleh ngomong politik. Tapi terserah kepada pemerintah, rakyat Indonesia karena demokrasi. Panjang lebar, pintar. Dia mau jawab, nggak tahu atau nggak berani nggak boleh. Saya tanya lagi, am I handsome? Dia jawabnya, handsome itu bukan soal physical appearance, tapi innernya. Artinya bilang, kamu tuh nggak handsome. Tapi jawab, tidak penting itu physical appearance. Tapi saya tanya, am I smart? Dia bilang, smartness bukan soal intelektual. Karena kita nggak bisa nilai intelektual. Tapi smartness, waktu saya jawab, sampai sebetulnya berapa tinggi mereka? Titik. Tapi kita adalah the image of God yang kalau punya wisdom dan revelation yang dari atas, yang tahu the futures itu Tuhan, maka kita pasti tidak akan dikalahkan oleh ciptaan manusia. Karena kita ciptaan Tuhan. Kalau engkau percaya Tuhan di dalam kita, pencipta kita itu berkarya di dalam hidup kita, jangan pernah takut dengan orang yang menciptakan orang lain. Karena apapun ciptaan manusia tidak sebanding dengan apa yang Tuhan ciptakan buat kita. Dan itu adalah wisdom. Itu adalah revelation. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau akan dapat wisdom yang kadang-kadang kita kaget. Kok bisa seperti itu ya? Itu sebabnya. Lalu wisdomnya apa? Lihat ini. Kalau 3 next. 3 hal ini. Next. Kalau
definisinya seperti itu. Saya cuma mau ngambil satu. Wisdom to know the difference. Dari mana? Terus saya terbawa oleh Mazmur 23 ayat 4. Ini adalah bukti Daud memiliki the wisdom yang luar biasa. Yang bisa accept the thing he cannot change. Dia punya serenity. Dia punya courage, the thing he can. Dan wisdom. Kalimatnya berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan. Kalimat ini gak bisa lagunya dinyanyikan dengan Regi. Sekalipun aku berjalan dalam, kurang ajar itu. Sekalipun aku berjalan, itu penyerahan total bahwa dia mendapatkan hibah dari Tuhan, serenity to accept the thing that he cannot change, yang bertentangan dengan kita. Kita senangnya doanya apa? Tuhan, jangan ada lembah kekelaman. Tuhan, begitu kita masuk ke lembah kekelaman, Tuhan angkat lembah kekelaman ini. Tuhan bereskan lembah kekelaman ini supaya aku berjalan di jalan yang lurus. Makanya kita suka Yesaya. Tuhan mengubah lembah baka menjadi lembah air mata. Tapi Daud berkata demikian, gak begitu. Ini adalah doa orang yang kuat, doa orang yang mature, dewasa di dalam Tuhan, adalah doa wisdom. Waktu dia, Tuhan, grant me, hibahkan kami the serenity to accept the thing I cannot change. Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, Tuhan, tidak perlu lembah kekelaman itu hilang. Tapi accept the thing. Aku tidak takut bahaya kok. Lembah kekelaman. Kenapa dia nggak takut bahaya? Karena dia tahu di dalam lembah kekelaman Tuhan ada. Justru sering waktu engkau mengalami lembah kekelaman, kau dekat sama Tuhan. Karena di dalam lembah kekelaman waktu engkau jalan diam, kau hanya dengar suara Tuhan. Waktu lembah kesuksesan, engkau dengar the noise. Waktu di dalam lembah kekelaman, you dengar the voice. Kelam. Waktu Tuhan berkata, Samuel, ya Bapak, engkau panggil aku. Enggak. Samuel, Bapak, kau panggil aku. Enggak. Oh, nanti kalau dengar lagi kau berkata, ini aku ya Tuhan. Samuel. Kalau engkau mengalami lembah kekelaman hari-hari ini, wisdom yang pertama, accept the thing that you cannot change. Sekalipun aku berjalan, aku gak bisa ngubah masalahku. Bisnismu lagi hancur, financialmu lagi hancur, kesehatanmu mungkin lagi hancur. Bisa gak kau berdoa seperti Daud? Tuhan, mungkin dengan lembah kekelaman ini, I know you more. Di dalam lembah kekelaman, di tengah kesendirian itu, kalau engkau berturut kau berkata, I will find you. The voice. Sebab engkau besertaku. Courage. Kenapa dia tidak takut? Kenapa dia berkata tidak grogi, tidak apa, dan jadi menghibur? Sebab engkau besertaku. Courage to change the thing I can. Dan wisdom. Itulah yang menghibur aku. Dan wisdom to know the difference. Itu sebabnya hari-hari ini Piala ini Rema. Next. Rema yang saya ingin kebaktian ketiga ini. Marilah kita menikmati lembah kekelaman bersama Tuhan.
Karena kalau engkau sukses di dalam lembah kekelaman, you will be a different person. Waktu kau sudah selesai. Wow. Bersyukur saya berada di dalam lembah kekelaman. Tapi bisa enggak engkau menikmatinya while you are in the valley of death. Berat Tuhan. Berat Tuhan. Why saya mengalami begini? Why? Stop asking why. Karena Tuhan bisa jawab, why not? Wisdom. Menikmati lembah. Next. Ada 4. Yang akan kita alami adalah 4. Yang pertama yang hijau yang gampang. Kita tahu problemnya. Problemnya kita tahu, hasil akhirnya kita tahu. Goyangan kecil yang hijau. Problem kita tahu, hasil akhir kita tahu. Hijau, tetap ada goncangan. Kalau bangun tidur tiba-tiba saya nggak bisa jalan. Wah, tiba-tiba nggak bisa jalan, mau kamar mandi aja nggak bisa. Bangunin istri misalkan, papa saya ke sana, nggak bisa jalan. Kalau orang nggak tahu, tadi saya dengar dari Bu Heni, waktu Jojo kena gini bingung kenapa ini, sampai Heni search, oh asam urat. Kalau kita udah pengalaman expert di asam urat, break saya udah tahu, oh asam urat. Kenapa? Istri saya paling ngecek, oh makan apa? Cuman amplas sedikit kok. Cuman otak dikit kok. Cuman kikil dikit kok. Itu Heni itu tadi diceritanya. Kita udah tahu masalahnya. Jadi waktu dia orang yang kaget, enggak, saya enggak kaget. Ya udah, caranya gimana ya udah tahu. Yang kedua, hijau itu akan 40% of your life sebetulnya. Mestinya kita tahu penyebabnya, tahu hasilnya. 40% of our life akan berhadapan dengan hijau. Yang kedua kuning, apa? Problemnya kita tahu, tapi hasil akhirnya kita nggak tahu. Kayak sekarang nih, sekarang udah COVID beringan. Begitu kamu udah kena kehujanan, kena influenza gitu. Wah, ini antara influenza atau COVID ya. Kalau influenza tolak angin, bes bablas angin ini. Tapi kalau COVID, side effect-nya macam-macam loh. Ada teman saya yang 50% sampai sekarang nggak bisa dengar. Ada yang pusing terus, ada yang nggak bisa tidur. Efeknya banyak. Jadi kita bisa tahu, problem tahu, hasil akhirnya belum tahu nih jadinya seperti apa. Itu kuning, 30%. Kita akan ngalamin ini. Kemudian yang orange, kita problemnya nggak tahu, tapi hasil akhirnya kira-kira kita bisa predik. Problem kita nggak tahu saya gitu ya. Kayak kemarin hari Jumat, udah baru lunch nih. Lunch di restoran Jepang, tiba-tiba jam berapa? Jam 3 atau setengah 4. Wah, saya keringetan dan saya mau kayak pingsan. Langsung istri saya udah tahu nih. Pingsan, kasih teh manis, saya makan yang manis-manis. Problemnya saya nggak ngerti kenapa ini. Saya makan, saya gini, tapi sering. Saya nggak tahu problemnya apa. Tapi hasilnya tahu, kalau begitu keringetan, mau pingsan, obatnya cuma satu, teh manis. Begitu teh manis, selesai. Kesempatan ngambil coklat 2 atau 3. Biasanya 1, sekarang 2 atau 3. Karena safe, begitu itu udah tenang. Banyak, itu 20%. Tapi yang hari ini kita mau ngomong gak yang 30, 40, 30, 20. Ini loh. Yang cuman 10%, tapi yang mengubah banyak orang. Iman ini yang merah. Apa itu? Problem nggak tahu, hasil akhir nggak tahu. Ini problemnya apa nggak tahu. Businessman, wah saya tuh kok turun semua. Yang lain hebat-hebat. Yang lain break the record semua. Tahun ini Astra 29 triliun, UT 20 triliun. AOP 1,3 triliun. Kok di bisnis saya turun segala macam. Saya nggak tahu kenapa kok ini nggak laku ya. Barang saya kenapa nggak laku ya. Penyebabnya kita nggak tahu dan nantinya bisnis saya kayak gimana nggak tahu hasilnya. Kita akan mengalami yang goncangan besar. Tapi hari ini kita mau bicara yang merah. Next. Inilah yang menjadi kualitas iman kita. Next, yang membutuhkan wisdom.
Karena kalau kita menghadapi yang problem tidak tahu dan hasilnya akhir tidak tahu, engkau akan sebagai manusia, roh penurut tubuh lemah, akan punya negatif respon. Negatif respon. Melihat problem lebih besar dari kekuatan kita. Kita marah, kesal, frustasi, dan bahkan meninggalkan Tuhan. Kayaknya nggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Saya ngalamin begini kok. Ini negatif respon. Tapi manusia yang lain atau di saat kita yang lain akan dapat positif respon. Begitu kok positif respon, kenapa? Karena melihat Tuhan lebih besar dari persoalan. Oke, saya menghadapi gini, tapi saya tahu Tuhan mengerti kebutuhan. Waktu kita bisa melihat Tuhan lebih besar dari persoalan, kita tenang, serenity muncul, sabar, tenang, yakin, mencari Tuhan. Nah, kita bagaimana manusia selalu akan hidup dalam goyangan ini. Nggak ada manusia yang positif terus. Itu namanya malaikat. Pendeta juga sering goyang kok. Siapapun goyang, mesti aja yang negatif. Kadang-kadang negatif, begitu ada imannya positif. Yang kita kan swing gitu. Kalau sering di negatif, ya itu jadinya kita jadi manusia yang tidak bahagia. Tapi kalau di positif, bisa keluar serenity. Positif respon. 3 positif respon. Next. Inilah yang diajarin Daud. Bagaimana kita punya 3 positif respon supaya kita punya wisdom. Yang pertama, sekalipun. Ini prinsip yang kondisi yang uncontrollable kah? Kondisi yang unpredictable kah? Kondisi yang unprecedented yang kita nggak pernah tahu segala macam. Apapun kondisi. The valley of death. Kita lagi mengalami persoalan yang kita nggak tahu jalan keluarnya. Aku bingung deh. Aku udah lakuin kayak gini-gini kok semua kayaknya mentok, mampet. Saya nggak ngerti jalan keluarnya, mentok. Valley of death. Bisa nggak kok? Sekalipun saya nggak ngerti jalan keluar, saya tidak mau mundur sama Tuhan karena Yesus sumber jawaban. Sebab aku tahu. Sebab itu pegangan yang controllable, predictable, dan precedented. Daud kenapa strong? Karena dia punya sebab. Kita sering goyang karena orang yang tidak punya sebab itu sering goyang. Daud punya sebab. Pegangan. Iya, besertaku. Akibatnya hasilnya itulah. Itulah sesuatu yang penuh kepastian. Karena bersama dengan Tuhan. 3 prinsip ini. Wisdom to know the difference. Kalau engkau selalu bisa berkata sekalipun. Sebab itu. Ini yang kita mau lihat. Next. Hari ini kebaktian yang ketiga saya mau bicara soal Daud dan Saul. Tadi pagi Paulus dan Silas. Kebaktian yang kedua Daniel di gua singa. Dan yang ketiga Daud dan Saul. Mari kita lihat pengalaman Daud dan Saul. Lihat bagaimana Daud. Next. Saya tidak perlu baca satu-satu. Wisdom. Daud mulai punya masalah. Mulai punya problem. Mulai punya penyebab yang dia tidak tahu. Dan hasilnya dia tidak tahu. Bukan pada waktu dia bekerja biasa. Mengembala kambing 2-3 ekor. Waktu dia do business as usual. Yang dia lakukan selama ini. Dia tidak mengalami yang merah. Dia mengalami yang kuning, hijau, orange, beruang. Itu dia tahu penyebabnya kalau membunuh 2-3 ekor ini. Dia tahu singa, dia 2-3 ekor dia tahu. Dia tahu penyebabnya. Pada waktu itu dia aman. Tapi masalah muncul setelah kalimat yang merah ini. Lihat kalimatnya merah berkata demikian. Samuel mengambil minyak tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu. Ini problemnya di sini nih. Sejak hari itu. Seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Roh Tuhan berkuasa. Inilah yang menjadi perbedaan Daud. Saya mau tanya. Kalau Daud kita tanya ya. Daud kamu bangga nggak jadi gembala 2-3 ekor? Pasti jawabnya enggak. Saya mau punya bisnis ya 100, 1000. Sekarang saya mau tanya. Kalau Daud punya 100 ekor domba. Waktu ada serigala mau makan 1 ekor. Apakah dia mau fight? 1 kok. 99 selamat.
Kalau dia punya 1000 kambing domba, ada singa nyerang, mau ngambil 10, apakah dia mau fight? Kalau dombanya 1000, singanya yang datang, nggak mungkin 1. Dia tanya gerombolan. Karena dia cuma 2-3, singanya yang datang 1, bearnya 1. Kalau dia punya 1000, dia kumpulkan yang 950 dimakan yang sudah. Tapi Tuhan membawa Daud cuma punya 2-3 loh. Karena dia punya 2-3, maka waktu singa dan beruang datang, dia fight until die. Karena dia cuma punya sedikit, dia fight habis-habisan. Makanya kalau engkau lagi dipercayain Tuhan sedikit, jangan marah. Jangan frustasi. Itu kali Tuhan didik engkau supaya mati-matian. Nanti kalau engkau sudah sukses 2-3, engkau dikasih kerajaan Israel. Saya renungkan, wow, Tuhan tuh didik Daud luar biasa ya. Tuhan didik Isai nggak punya itu luar biasa ya. Coba Isai kayak Ayub. Daud tidak seperti Daud seperti ini. Tapi karena Daud no turning back. Cuman 2-3 ekor. Waktu serigala menyerang, no turning back. I die atau you die. Karena cuma 3. Lembah kekelaman. Engkau mungkin sedikit, tapi Tuhan bisa buka luar biasa. Tapi setelah itu roh Tuhan berkuasa. Karena itu roh Tuhan berkuasa. Tuhan tahu Daud bertanggung jawab terhadap 2-3 dan mengandalkan Tuhan. 2-3. Ketika muncul setelah diurapi Tuhan, setelah berkuasanya roh Tuhan, lihat, dia pergi disuruh ayahnya pergi ke pertempuran, lihat kakaknya, dan Eliab berkata, kenapa kamu di sini? Apa ada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sekalian. Waktu dikomplain begitu, nomor 1, dia punya urapan Tuhan loh. Roh Tuhan berkuasa atas dia loh. Karena Tuhan berkuasa atas dia, respon Daud luar biasa. Kalau ini tidak, kalau dia tidak, roh Tuhan berkuasa, jawabnya, memangnya siapa? Aku memang mau lihat kok. Tapi karena roh Tuhan berkuasa, wisdom Daud muncul. Dia tidak membantah. Wisdom yang pertama, tahu kapan harus melawan dan kapan harus mengalah. Aku cuma lihat-lihat kok, enggak apa-apa, enggak bantah. Wisdom dari Tuhan tahu kapan kita mesti melawan dan kapan mengalah. Kalau nggak dari Tuhan ribut sama Eliab. Tapi dia nggak sama Eliab. Itu wisdom. Kapan melawan. Kapan? Yang kedua. Seperti tadi minta 10 menit ya. 14:10 Pak Jojo ya. Yang kedua. Tangkap ayat 5. Kemudian berdebar-debarlah hati Yakub karena ia telah memotong punca Saul. Ia berkata kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Ya ini menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanan. Wisdom yang kedua, yang dari Tuhan, tahu kapan harus membalas dan kapan harus memelas. Kalau saya jadi Daud tuh, saya dikejar-kejar nggak fair, ada di depan mata, saya akan berkata, haleluya, Tuhan baik, Tuhan sediakan musuhnya jadi saya sate. Wah, saya akan berusaha menyanyi haleluya, haleluya. Kenapa? Ini yang nyerang saya, sekarang di depan. Anak buahnya bilang, tubles saja. Kalau saya selesai sudah. Yang ngobrol saya. Kalau saya, makanya saya tidak hidup di zaman Daud. Kalau begitu ceritanya Alkitab berubah. Gara-gara Paulus jadi Daud. Ya jelas kan, logis manusia kok. Kamu dikejar-kejar kamu gini. Sampai di depan udah mablus. Murid-muridnya, teman-temannya itu kurang ajar. Kan dia pemberontak. Ini kesempatan. Kalau kita haleluya. Tapi Daud bisa berkata enggak. Jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Ini wisdom. Dia accept the thing dikejar-kejar. Dia accept the thing yang akan dikejar-kejar Saul. Akan dibunuh. Dan dia tahu. Courage to change the thing again. Yang saya bisa rubah hatinya. Bukan membunuh. Kalau bunuh selesai.
wisdom to know the difference. Jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Kalau engkau sedang diperlakukan gak bagus sama partnermu, sama customer, whatever yang you think you are treated unfairly, belajar dari Daud. Pembalasan bukan hakmu, pembalasan bukan hak kita. Kalau engkau percaya sama Tuhan wisdom, nanti sebetulnya itu tes buat Daud. Apakah dia power hunger atau tidak? Waktu dia tidak power hunger, Tuhan lift him up. Keturunannya luar biasa. Sampai hari ini, siapa yang ke Israel pergi ke makamnya Raja Saul? Angkat tangan. Pastor Jojo sama Henny, kok gak membawa Saul? Kok perginya ke Daud? Karena Daud punya storyline yang berbeda. Betul, kalau itu Paulus Bambang, haleluya. Babi cincang, wisdom. Bisa gak you accept the thing you cannot change? Ini adalah yang dari Tuhan. Customer kau di-treat unfairly, semua di-treat unfairly, segala macam kau merasa ditinggal sendiri, kau merasa semua gak fair. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau engkau jujur seperti Daud, kalau engkau lurus, hatimu benar seperti Daud, God will lift you up higher than you lift yourself. Tahu kapan balas, kapan membalas. Yang ketiga, wisdom ketiga, dikejar lagi di tempat yang lain 2 kali. Kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hingga lenyap. Yang ketiga, sama kejadiannya. Wisdom ketiga, kapan menyerang tubuh dan kapan menyerang hati. Dan kalimat 10 agung, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang atau hilang lenyap di sana. Bukan hakku, tapi hak Tuhan. Yang ketiga, tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menyerang hati Saul. Waktu ketemu ini Saul menyerah. 3 kali 2 kali Daud menyelamatkan. Dan sejak itu Saul bukan mati, bukan yang lain mengejar Daud. Dia dihabisi oleh dirinya sendiri. Dia bunuh diri karena orang Filistin mengalahkan dia. Yonatan dan Saul mendapatkan ajalnya. Dan Daud di-lifting up. Bukan karena pembalasan. Tapi Daud berkata, pembalasan adalah hak Tuhan. Wisdom to know the difference. Tidak gampang to know the difference ini. Di dalam lembah kekelaman tidak mudah. Saya mau tutup dengan cerita saya. Kami berdua ngalami tadi pagi kedua kali, bagian pertama kedua soal bisnis melulu. Sekarang saya mau cerita yang kami alami soal life. Hari ini orang senang menghadapkan cucu. Anak saya yang kedua, anak saya yang pertama ada di sini, istri saya di sini. Mungkin berdiri dulu supaya mereka lihat. Inilah yang membuat saya kuat. Kami waktu dikasih tahu anak saya yang pertama untuk hamil aja agak susah dengan ada hormonal apa-apa yang macam-macam. Dia harus dikasih obat kayak obat apa itu gula darah dan sebagainya. Dia dekat, long story short, dia dapat keajaiban kehamilan. Dia pergi ke gereja, jelas random orang tiba-tiba berkata, engkau akan hamil. Nggak kenal, nggak apa, bukan anggota jemaat, hanya random datang dan bilang, wow. Dia cerita ke kita, amin. Kita doakan. Hamil. Begitu hamil 3 bulan lebih di USG 3D, dia berkata, ada masalah di kaki. Waduh, waktu saya lihat kakinya begitu di USG 3D, saya tahu dia melihat ini. Tuhan, kan Tuhan yang kasih keajaiban. Tapi kenapa 3 bulan saya tahu kaki saya lihat ini Tuhan? Kok bisa?
Setiap kali saya berdoa, kami berdua, Tuhan, kenapa? Kok begini? Padahal saya tahu jangan tanya why. Tapi waktu ngalamin negatif respon muncul why. Tapi kalau udah sadar, oh ya, artinya Tuhan memberikan kita kekuatan. Anak mantu saya kuat karena Tuhan tidak pernah mencobai lebih dari kekuatan. Manusia, saya berkata, saya berdoa. Kita berdoa terus. Singkat cerita, lahir prematur 5 minggu. Dan kita lihat kakinya udah sesuai. Tuhan mujizat gak keluar 5 minggu. Dia harus masuk di ICU 2 minggu, 2,4 kilo, keluar 2,2. Persis seperti bayi-bayi di Afrika yang tinggal kuling tuh. Waktu kita lihat dia 2 minggu, kita berdoa, kenapa? Saya ke sana. Anak saya kena baby blues karena ngelihat kayak gitu, sering nangis. Kenapa begini? Nangis tiba-tiba, nangis nanti. Waktu kami di sana ngerasain, untung kami 44 hari saya lihat. Saya pegang anak itu. Saya gendong, saya nyanyikan, saya bisa melakukan semua. Ganti popok, nyusuin segala macam. Saya bisa berani tanding sama you untuk take care bayi 1,5 bulan. Malam mereka orang tua tidur, saya ayo opa yang jalanin. Saya bisa jaga itu bisa. Dan saya 44 hari. Waktu saya banyak saya doa, Tuhan mujizat. Tuhan mujizat. Pegang jamaah. Mujizat, 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 mujizat. And nothing happen. Tiap kali nyanyi 2 album sampai dia tidur. Enggak 60 menit. 2 jam. Sambil doa, tumpang tangan. Kata long story short, tetap gak bisa. Harus di casting. Waktu di casting kami datang ke sana, kita doain. Susternya mbak bilang, anak ini bager, gak nangis. Bager. Berapa kali, dan waktu mau dioperasi kami terus berdoa, Tuhan, sekalipun kalau boleh Tuhan, mujizat. Tapi kalau tidak boleh, beri kekuatan. Tapi kami harus mengakui, Tuhan membawa kami kepada the valley. Harus lakukan operasi. Masih kecil, operasi. Waktu saya merenungkan hal ini, saya lupa ayat ini. Kok saya tenang ya? Saya gak grogi, saya berdoa tiap pagi, saya tenang. Karena saya tahu persis Tuhan kok yang punya anak ini. Tapi gak bisa. Pas suatu hari saya di rumah jam 5:15 saya gak bisa tidur. Lagu itu keluar, muncul lagu ini keluar. Muncul lagu ini keluar, muncul lagu ini keluar. Saya sikat gigi, mandi, ambil gitar. Istri saya bilang, mau apa? Saya dapat lagu ini gini. Ayo direkam supaya ingat. Dan saya muncul lagu ini dalam keadaan susah. Dan Tuhan ajarin saya bagaimana sekalipun di dalam lembah kekelaman menghadapi. Saya pengen cucu-cucu luar biasa. Tapi kadang-kadang kita gak pernah tahu. Why? Dia kena yang seperti ini, clubfoot. Tapi saya berkata, Tuhan berat. Dan tolong diklik lagunya. Bisa? Ini lagu yang tiba-tiba muncul. Ya, itu klik yang ada huruf itu. Yang ada gambarnya itu ada lagunya. Bisa diklik. Betul ya, tadi persis ya. Oh loving Jesus, I love you more. Oh loving Jesus, I love you more. Oh loving Jesus, I love you more. Oh loving Jesus, I love you more and more. Oh loving Jesus,
Cukup. Kami berdoa sampai jam 7 kami nyanyi dan nangis. Yang kaget apa? Waktu saya mengambil gitar saya senarnya satu putus. Udah lama saya tidak nyanyi. Waktu Genar Semar itu putus, saya mainkan lagu ini agak susah karena stem dan senar. Tuhan berkata, engkau bisa memuji kok, walaupun tidak lengkap, walaupun senarmu putus. Tapi jangan satu semar putus engkau tidak memuji. Kau tahu anakmu, cucumu, gak seperti yang kau bayangkan. Mungkin banyak orang senarnya putus satu. Tapi jangan senar satu mengurangi 5 senar untuk memuji Tuhan. Dan waktu saya lihat itu, sekarang saya pasang. Dan waktu saya nyanyi lagu itu, kok saya disuruh nyanyi gini ya? Kata-katanya dari Tuhan. Oh loving Jesus, I love you more. Kenapa Tuhan? Oh loving Jesus, I love you more. Oh loving Jesus, I love you more. Oh loving Jesus, I love you more and more. Gitar Anda boleh putus hari ini. Kau sebenarnya mengalami ada yang putus di dalam gitar-gitarmu. Apakah itu keuangan, bisnis, keluarga, sakit. Tapi biarlah hari ini, baktian yang ketiga, engkau bisa berkata, Lord, give me the serenity to accept the thing I cannot change. Saya gak bisa change. Saya pengen hari ini dikirimin foto sama orang lagi moto sebelum saya naik. Wow, cucu anak ganteng. Ada orang tukang foto. Saya belum kasih tahu lihat istri. Saya nggak tahu, mungkin dikirim juga. Wow, lihat. Saya bilang, Tuhan bilang, I love you son. Do you see my love? Walaupun cucumu mungkin nggak sempurna, 5 gitar petus. I love you. That you know, I love you. Makanya bisa nggak kau berkata, I love you Jesus. Melihat gitar Dawei putus, engkau punya kekuatan di dalam hidupmu.